Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Trikatika, mahasiswa dari Konservasi Hutan. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul sumber benih dan bibit tanaman hutan. Di sini nanti saya akan menjelaskan beberapa poin-poin penting. Yang pertama ada namanya sumber benih. Sumber benih merupakan tempat di mana koleksi benih dilakukan perbedaan mutu genetik antar benih bisa jadi besar yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan tegakan hutan. Ya, jadi sebelum kita melakukan langkah berikutnya atau tahap berikutnya yang harus kita ketahui dan harus kita lakukan yaitu yang pertama, kita melakukan seleksi benih. Seleksi benih ini sangat penting untuk petani-petani karena kita untuk memisahkan benih yang unggul dan benih yang sudah tidak bagus lagi, sudah jelek ya. Nah, itu kalau pada zaman dahulu masyarakat awam itu masih menggunakan yang namanya secara alami, yang menggunakan air ya. Menggunakan air yaitu dengan cara merendam benih tersebut. Nah, di saat perendaman itu nanti kita akan tahu di mana benih yang bagus itu dia akan tenggelam ke dalam karena di dalamnya itu dia sangat padat sekali dalam benih tersebut karena banyak kandungannya, banyak isinya, jadi dia akan tenggelam. Nah, untuk benih yang tidak bagus atau yang sudah jelek nanti dia akan mengapung. Mengapa dia mengapung? Karena di dalamnya itu sudah tidak ada isi apapun. Jadi apabila kita tidak melakukan seleksi benih, maka nanti akan terjadi fatal pada petani. Kenapa bisa begitu? Karena apabila kita tidak melakukan itu, benih yang unggul dengan benih yang jelek nanti akan tercampur. Nah, di saat benih itu tercampur, di saat petani ingin menanam, nanti akan tercampur. Kita tidak bisa tahu mana benih yang bagus, mana benih yang jelek. Nanti saat menanam, nanti ada efek atau dampaknya itu sangat fatal. Bahkan dia bisa mengalami kecacatan pada tanaman tersebut, bahkan bisa mati atau tidak bisa tumbuh untuk benih yang sudah tidak bagus itu. Makanya kita itu perlu melakukan seleksi benih agar petani juga mendapatkan hasil yang baik juga, karena benih yang unggul atau benih yang baik juga itu nanti hasilnya akan baik juga, akan unggul, akan bagus, dan hasilnya juga akan melimpah. Nah, jadi ada poin yang berikutnya yaitu ada standar umum sumber benih. Di standar umum sumber benih ini juga ada beberapa poin. Yang pertama ada aksesibilitas, ada pembungaan atau pembuahan, keamanan, kesehatan tegakan, batas areal jelas, dan terkelola dengan baik. Nah, itu tadi dia. Ada juga namanya pembuatan bibit. Pembuatan bibit ini ada beberapa metode. Yang pertama itu ada menyemai benih. Menyemai benih, cangkok atau pencangkokan. Yang ketiga ada merunduk, ada stek, menyambung, dan ada okulasi. Nah, nanti di sini saya akan menjelaskan satu persatu ya. Yang pertama itu ada menyemai benih. Menyemai dari kata semai, yaitu menanam dengan cara menaburkan benih biji-bijian di tempat yang tersedia untuk menghasilkan bibit tanaman yang akan ditanam lagi di tempat lainnya. Nah, jadi ada beberapa benih yang dia membutuhkan persemaian. Jadi sebelum melakukan persemaian kita harus menyiapkan tempat dahulu, mungkin tidak terlalu luas yang cukup untuk persemaian. Persemaian itu gunanya untuk mempercepat pertumbuhan. Jadi kita persemaian dulu, habis setelah persemaian nanti kita melakukan perawatan, kita tunggu sampai tumbuhlah menjadi bibit. Dan apabila sudah menjadi bibit, itu nanti kita akan pindah ke area lain yang mungkin yang lebih luas. Nah, di area yang lebih luas itu kita tanam bibit tersebut. Nah, jadi biar mempercepat pertumbuhan. Nah, itu tadi yang poin yang pertama. Dan yang ini ada cangkok atau pencangkokan. Dalam pertanian
pencangkokan adalah suatu cara perbanyakan vegetatif tanaman dengan membiarkan suatu bagian tanaman menumbuhkan akar sewaktu bagian masih tersambung dengan tanaman induk. Jadi pencangkokan ini dia itu perbanyakan secara vegetatif ya. Jadi kita itu melakukannya dengan melukai bagian ranting atau bagian batang pohon tersebut yang sudah tua ya, yang sudah tua kita lukai sedikit dan kita tutup dengan tanah. Setelah itu kita tutup dengan plastik ya. Nah, fungsinya itu untuk mempercepat pertumbuhan akar. Apabila akar tersebut sudah tumbuh dan sudah ada, kita melakukan perpindahan, kita potong batang tersebut, baru kita pindah ke tanah ya, ke tanah. Yang berikutnya yaitu ada merunduk. Merunduk adalah batang yang dikarat terlebih dulu lalu dirundukkan ke tanah. Batang yang direndahkan dapat menjadi ikal bakal tanaman baru. Ya itu sebenarnya hampir sama dengan pencangkokan tadi. Kita rundukkan dan kita beri luka sedikit. Nah, setelah itu yang kita lukai itu kita masukkan ke tanah. Setelah kita masukkan tanah, kita biarkan hingga tumbuhlah akar. Setelah tumbuh akar, kita potong pohon tersebut, baru kita tanam. Nah, yang berikutnya ada stek. Stek adalah metode perbanyakan tanaman dengan menggunakan potongan tubuh tanaman, yaitu seperti akar, daun, dan batang. Nah, jadi yang berikutnya ada yang namanya menyambung. Menyambung adalah menggunakan batang bawah dan batang atas dan dua tanaman yang sejenis. Dia kalau menyambung ini dia digunakan tanaman yang sejenis. Kalau tidak sejenis dia tidak bisa untuk menyambung karena beda varietas ya. Yang terakhir yaitu namanya okulasi. Okulasi adalah salah satu cara meningkatkan mutu tumbuhan dengan cara menempelkan sepotong kulit pohon yang bermata tunas dari batang atas pada suatu irisan dari kulit pohon lainnya. Ya, jadi itu tadi yang dapat saya sampaikan atau penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.